Jangan sampai agama kita dirusak dengan pemurtadan, dengan penyesatan-penyesatan. Ya, Litbang Departemen Agama merilis ada 300 aliran sesat di Indonesia mengatasnamakan Islam. Ya, kalau Bapak lihat tampilan mereka luar biasa. Kalau kita tidak tahu kesesatan mereka, kita bisa terbawa, bahkan terkagum-kagum dengan mereka itu. Tapi jangan sampai tertipu dengan mereka. Apa ukuran satu ajaran agama itu menyimpang? MUI menyebutkan 10 kriterianya. Waktu dibuatnya kriteria, saya hadir di situ sebagai anggota MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama. Ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dirahmati oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat insyaallah, kumpul di dunia sampai di surga insyaallah. Barakallahu Bapak sekalian, hari ini banyak orang bingung. Ya, apalagi lihat geopolitik yang di luar nalar manusia. Nah, kita di Indonesia, apalagi di Malang, jangan terus kemudian adem ayem oleh keadaan yang ada ini. Karena mau tidak mau kita semua sedang menuju kepada Allah. Kata Hasan al-Basri, ya ibn Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kamu hanyalah kumpulan daripada hari-hari. Setiap harimu lepas, maka jatah hidupmu sudah berkurang. Kita kemudian detik, menit, jam dan hari. Kemana kita mau menuju? Aina tadhabun? Kemana kita akan menuju? Kita semua akan menuju kepada Allah. Mau atau tidak mau? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita semua sedang menuju Allah dan kita akan dihisab oleh Allah apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini selama hidup ini. Makanya bekal yang terbaik adalah bagaimana kita membekali diri supaya selamat ketika menghadap Allah. Pertanyaannya, caranya gimana? Allah menyebutkan satu ayat saja sebagai pedoman kita pada akhir surat Al-Furqan. Allah mengatakan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakun lizama." Ya, kata Allah, apa sih nilaimu itu wahai manusia, kecuali doamu itu. Tanpa kamu berdoa kepada Allah, kamu gak ada nilainya di sisi Allah sama sekali. Memang kalau kamu sudah tidak lagi berdoa, kamu memang pendusta, cocok memang kamu masuk neraka itu kata Allah. Ya, Barakallahu dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat itu dimaknai dengan ibadah. Padahal doa hukum itu artinya dua. Doaul ibadah dan doaul masalah. Doaul ibadah itu adalah kewajiban kita menjadi sebagai hamba Allah untuk menjalankan semua ketentuan Allah. Allah sudah turunkan kitab-kitab sucinya yang teringkas dalam 4: Zabur, Taurat, Injil,
dan Al-Quran. Ya, semua yang tercakup dalam Zabur, Taurat, dan Injil itu tercakup di Al-Quran. Dan Al-Quran itu diringkaskan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu Bapak Ibu, awalnya rahmat, tengahnya hidayah, dan ujungnya adalah nikmat. Al-Fatihah itu Bapak Ibu sekalian 7 ayat, tapi Allah ringkaskan dari 7 ayat itu, dari seluruh kitab suci itu ada pada Al-Quran. Al-Quran diringkaskan dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah diringkaskan pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ringkasan tuh. Iyyaka na'budu adalah doaul ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, kita menikah, kita mencari yang halal, kita menunaikan tugas sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada doa ibadah. Ya. Tetapi yang kedua, jangan lupa ada doaul masalah. Doa yang terkait dengan permintaan kita. Wa iyyaka nasta'in. Dalam mengelola hidup ini, jangan kamu menganggap dirimu paling hebat. Kamu itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Maka bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in, mintalah kepada Allah. Makanya ibadah itu keselamatan akhirat, wa iyyaka nasta'in keselamatan dunia. Kalau kita selamat dunia akhiratnya, berarti apa? Berarti sukses lagi. Saya tidak membahas tentang doa ibadah, itu panjang sekali. Saya akan membahas tentang doa masalah, doa yang terkait dengan permintaan. Tapi Bapak Ibu jangan seperti bapak-bapak itu, udah jauh-jauh di depan Ka'bah, dia cuma doanya gini, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Lah, yang kamu inginkan apa? Jadi Bapak sekalian, doa yang terbaik itu adalah doa dalam Al-Quran. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Namun dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh banyak ulama tentang hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, siapa Anas bin Malik ini? Pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik ini ketika umur 10 tahun diserahkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ayahnya Anas ini murtad, namanya Malik, makanya Anas bin Malik. Itu Malik bin Nadir itu bapaknya itu murtad, sehingga otomatis sebagai muslimah Ummu Sulaim harus melepaskan suaminya karena murtad. Hukum menikahnya batal demi hukum. Kemudian Anas ini diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah, ini anakku Anas, anak yang cerdas, biarlah dia berkhidmat kepada. Ya. Kemudian Anas ini hidup bersama Rasulullah selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dan Anas mengatakan, selama saya berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun, sekalipun saya tidak pernah dimarahi sama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, coba Bapak Ibu punya pembantu, punya pegawai, punya supir, ya, pernah nggak kira-kira 10 tahun bisa nggak marahin pembantu atau marahin supir dan pegawai itu? Bisa nggak? Ini menunjukkan akhlak utama dan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang seorang bapak-bapak, dan Anas ini Bapak Ibu sekalian didoakan oleh Nabi 4. Dan doa Nabi pasti makbul. Pertama, Rasulullah mendoakan dia, Allahumma tawil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya anak ini. Dan Anas umurnya 100 tahun lebih, panjang umurnya. Wa aktsir malahu, dan perbanyak hartanya. Anas
ini orang yang sangat kaya raya atas doa Nabi. Wa waladahu, dan perbanyak anak-anaknya. Anaknya Anas 100 lebih. Kata Anas, saya menguburkan anak-anak saya dengan tangan saya 100 orang. Berarti anaknya lebih daripada 100. Lah sekarang dibatasi 1 atau 2 ya. Ini 100 lebih Pak anaknya. Pembantu loh ini Pak. Luar biasa. Kira-kira itu berapa istri ya? Nah mungkin 1 istri itu ya. Jadi manusia merdeka betul Anas bin Malik ini. Luar biasa. Dan yang keempat doanya, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu. Nah Anas bin Malik ini menceritakan, datang seorang bapak-bapak menghadap Nabi Muhammad SAW dan dia bertanya, ma afdalud doa, apakah doa yang terbaik itu wahai Rasulullah? Dan bapak ibu jangan sampai tidak hafal doa ini, karena ini doa yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa Nabi mengajarkan? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu, Engkau berikan kepadaku ampunan. Karena kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan, banyak kelemahannya. Minta diampunkan oleh Allah. Dan al-afiyah. Ini al-afiyah ini yang akan kita terangkan. Ya, karena al-afiyah ini ada 10 kandungannya, Pak. Makanya pagi ini kita bahas tentang 10 jalan keselamatan. Namanya al-afiyah. Di dunia sampai di akhirat. Kalau pengampunan sudah jelas, tapi yang al-afiyah ini yang perlu kita jelaskan. Kemudian bapak itu datang lagi ke Anas sampai 3 kali. Barangkali ada doa-doa lain. Ternyata Nabi dalam 3 kali jawabannya sama. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Coba bareng-bareng Bapak Ibu supaya hafal. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Lagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan itu pun terulang sampai 3 kali. Jawaban Nabi sama. Makanya jangan sampai dalam doa-doa kita tidak terucap ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Terus apa itu al-afiyah itu? 10. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah tua masih bisa mengingat. Mungkin giginya sudah ompong tapi otaknya mudah-mudahan masih kuat. Ya. Ada berapa? 10. Yang pertama, ad-dinus sahih. Pegangi agama yang benar. Di dunia ini Bapak ini ada 1200 agama yang diyakini oleh umat manusia ini. Ada 1200 agama. Yang benar cuma 1. Kata Allah pada ayat ke-19 surat Al-Imran, "Innad dina 'indallahil Islam." Hanya Islam yang diterima oleh Allah, yang lainnya enggak. Makanya ditekankan lagi pada 85 surat Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama di luar Islam, Allah enggak butuh sama orang seperti itu. Dan nanti di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Sekarang ini orang berebut mencari Islam. Jangan sampai kita yang sudah Islam melemah, malah melepaskan Islamnya. Betapa ruginya orang seperti itu. Makanya Allah ingatkan pada ayat 102 surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hendaknya orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam semua keadaan, dan jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Ya. Ketika Adi bin Hatim
sahabat Nabi ini ditugasi menjadi intelijen Rasulullah SAW bersama 2 orang sahabat lainnya, ketangkap oleh musuh-musuh Islam. Kemudian 2 orang sahabatnya dibunuh di tengah jalan. Satu disisakan Adi bin Hubab bin Adi, bukan Hubab bin Adi. Kemudian dihadirkan di depan masyarakat Mekah, dibuatkan semacam panggung. Kemudian pimpinan kafir itu waktu itu adalah Abu Sufyan bertanya kepada Hubab bin Adi, wahai Hubab, bagaimana kalau seandainya kami lepaskan kamu kembali pada keluargamu dan kami ganti kamu dengan Muhammad di tempatmu ini? Kata Hubab bin Adi, jangankan kamu mengganti aku dengan Nabi Muhammad, 1 rambutnya saya tidak rela. Kamu menggantikan nyawa saya dengan 1 rambut Nabi Muhammad, kami tidak rela. Keluarlah kata-kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadan. Tidak pernah aku melihat, kata Abu Sufyan waktu itu masih kafir, seseorang yang mencintai orang lain, mencintai sahabatnya seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Kemudian keluarlah kata-kata Adi bin Hatim, karena diancam sama Abu Sufyan, kalau kamu masih bertahan dengan keyakinanmu, kami akan salib kamu hidup-hidup. Inilah sahabat Nabi yang pertama kali disalib, Bapak sekalian, dalam keadaan hidup-hidup. Apa jawaban Hubab bin Adi ini? Menunjukkan keimanan sahabat. Ya, bukan kayak kita ini yang suka meliuk-meliuk, suka ganti-ganti, suka rubah-rubah. Apa jawaban Hubab bin Adi? La ubali hina uqtalu musliman ala ay jambin lillahi masra'i. Selama saya terbunuh dengan Islam, maka saya tidak akan hiraukan dengan apa kematian saya. Dahsyat. Akhirnya dieksekusilah Hubab bin Adi, dipaku tangannya kanan, dipaku tangannya kiri, masih hidup dia. Ketika akan dipaku kepalanya, jidatnya, dia menoleh ke arah Madinah dan dia mengatakan, ya Allah, sampaikan salamku pada nabimu, sungguh aku mencintainya. Pada saat itu Nabi sedang berada di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabatnya. Beliau menoleh ke arah Mekah dan mengatakan, alaikassalam ya Hubaib, fa innahu al-ana yuqtal. Selamat bagimu wahai Hubaib, sekarang dia sedang dibunuh. Dibunuh dalam keadaan disalib. Bapak sekalian, begitulah sikap orang beriman itu. Pertahankan agamamu, karena itu adalah kekayaanmu yang paling mahal. Bukan rumahmu, bukan keluargamu, bukan yang lainnya. Agamamu itulah yang paling mahal, karena disitulah kehancuranmu ataupun keselamatan. Saya tidak membahas panjang lebar, itu secara ringkas. Jadi Bapak sekalian, makanya jangan sampai agama kita dirusak dengan pemurtadan, dengan penyesatan-penyesatan. Ya, Litbang Departemen Agama merilis ada 300 aliran sesat di Indonesia mengatasnamakan Islam. Ya, kalau Bapak lihat tampilan mereka luar biasa. Kalau kita tidak tahu kesesatan mereka, kita bisa terbawa, bahkan terkagum-kagum dengan mereka itu. Tapi jangan sampai tertipu dengan mereka. Apa ukuran satu ajaran agama itu menyimpang? MUI menyebutkan 10 kriterianya. Waktu dibuatnya kriteria, saya hadir di situ sebagai anggota MUI. Tapi itu adalah untuk menjelaskan masyarakat terlalu luas. Sebenarnya cukup 1 ayat saja untuk menjelaskan dan mengetahui Bapak Ibu ukuran suatu aliran sesat itu apa. Sementara banyak yang terjadi masyarakat itu politis. Kalau meresahkan, ya, kalau menimbulkan kegaduhan, segala macam, nah, itu politis. Tapi Allah menyebutkan cuma 1 ayat. Kalau mau lihat agama itu menyimpang. Surat An-Nisa 115. Ini suratnya ibu-ibu.
Makanya ibu-ibu itu paling sayang sama Allah. Tapi ibu-ibu sayang nggak sama Allah, Bu? Nah, Bu, ibu dikasih surat An-Nisa, bapak-bapak nggak dikasih surat, Bu. Ibu-ibu dikasih rahim sama Allah, bapak-bapak nggak dikasih rahim, Bu. Begitu hebatnya kasih sayang Allah kepada ibu-ibu itu. Ya, makanya ibu-ibu harus sayang sama Allah. Apa kata Allah pada ayat ini? 115 surat An-Nisa. Antum bacain terjemahnya. Ya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menentang Rasul dan Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu sebuah tempat. Dua saja tandanya. Pertama, menentang Rasulullah, ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Rukun iman, rukun Islamnya beda yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu pasti sesat. Cara ibadahnya beda yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Itu pasti sesat, Pak. Jadi kalau ajarannya, ibadahnya, keyakinannya berbeda dengan diajarkan oleh Muhammad SAW, itu pasti sesat, Pak. Itu ayatnya. Bukan omongan saya itu. Jelas ukurannya kan? Yang kedua adalah tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Imam Syafi'i rahimahullah pada suatu kajian ditanya oleh seseorang, wahai Imam, tolong berikan kepadaku satu dalil dari Al-Quran yang mewajibkan kita mengikuti para sahabat. Ini banyak kelompok yang menghujat sahabat nih, ya, karena nggak paham. Imam Syafi'i ketika ditanya itu beliau terdiam. Kemudian beliau mengatakan, saya akan mencari jawaban pertanyaan ini untuk itu pengajar libur 3 hari. Dan selama 3 hari Imam Syafi'i masuk ke rumah tidak keluar kecuali untuk sholat berjamaah. Selebihnya itu Imam Syafi'i di rumah selama 3 hari. Pertanyaannya ngapain? Bapak Ibu kalau di rumah ngapain? Lihat Imam Syafi'i. Selama 3 hari itu beliau menghatamkan Quran 8 kali. Bapak Ibu hatam Quran berapa hari sekali? Itulah kualitas kita, Pak. Itulah kualitas kita. Harus kita akui itu. Imam Syafi'i dalam 3 hari itu khatam 8 kali. Beliau hafal Quran sejak umur 7-8 tahun, 9 tahun. Pada waktu hafalan yang ke-8 baru nyangkut ayat ini. Makanya Allah katakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada. Jadi beda, Pak, ilmu agama dengan ilmu ekonomi, fisika, bahasa Inggris, politik, sosiologi, antropologi dan sebagainya itu beda, Pak. Ya, apalagi teknologi itu beda, Pak. Karena itu hanya butuh kecerdasan intelektual. Kalau agama butuh kecerdasan spiritual juga. Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menemukan ayat ini. Dan ayat ini kemudian dijadikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Kata Imam Syafi'i, ijma' bahwa wajib kita mengikuti para sahabat, itu dalilnya itu. Karena ketika kita disebutkan oleh Allah siapa tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika ayat itu turun? Siapa, Pak? Para sahabat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran banyak. Makanya kalau Anda melihat seseorang mencela satu sahabat Nabi saja, tandanya orang ini sesat, Pak. Itu bukan omongan saya, itu omongan Abu Zur'ah. Abu Zur'ah itu kawannya Imam Bukhari, muridnya Imam Ahmad. Abu Zur'ah ini ulama yang paling banyak hafal hadis, Pak. Sampai 1 juta hadis, Pak. Jadi boleh yang mutawatir, yang sahih sampai yang palsu, itu dihafal semua sama Abu Zur'ah ini. Apa kata Abu Zur'ah? Idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat ada seorang sudah berani menghujat satu sahabat Nabi saja, maka ketahuilah orang itu adalah zindiq.
Apa itu zindik? Dalam kajian fikih itu zindik itu munafik kelas kakap. Ya, munafik kelas kakap itu namanya zindik. Itu tandanya orang kalau berani mengucap satu sahabat Nabi sudah jauhin, itu orang zindik. Kenapa kok sampai orang berani menghujat sahabat? Ada dua misinya, kata Imam Abu Zur'ah. Tujuannya untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sampai kita lewat siapa? Lewat para sahabat. Kita diputus oleh mereka dari Al-Quran. Yang kedua adalah memutus kita dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sunnah-sunnah Nabi lewat kita, ke kita lewat siapa? Lewat sahabat. Seperti tadi itu Anas bin Malik menceritakan kejadian itu kan, sahabat Nabi itu. Jadi itu saudara sekalian, makanya afiah, keselamatan kita dan berjalan menuju Allah, pertama apa? Jaga keutuhan agama ini. Jangan sampai belepotan, apalagi saya menyimpang. Yang kedua, al-aqlus salim. Berpikirlah yang sehat. Ya, bukan seperti Rocky Gerung. Berpikirnya tidak terkait sama Allah sama sekali. Ya, dia hanya orientasi duniawi. Kita berpikirnya harus orientasinya kepada Allah. Pada ayat ke-190-191 surat Ali Imran, Allah mengarahkan kita supaya berpikirnya benar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan berfirman tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau yang menyelamatkan dari azab neraka. Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah, kitab ini 2 juz, Pak. Bagi yang bisa bahasa Arab, menurut saya wajib baca buku ini, Pak. Karena ini jalan menuju kebahagiaan. Dalam otak manusia tidak lebih daripada 8 hal. Pikiran manusia itu tidak akan lebih daripada 8 hal. Itu pengendaliannya. 4 terkait dengan akhirat, cara berpikirnya. 4 terkait dengan dunia. Secara ringkas, apa 4 akhirat? Pertama, pikirkan tentang surga. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah dapat informasi lengkap tentang surga kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Karena yang lain itu palsu-palsu aja. Ya, ini betul-betul dari Allah SWT. Yang kedua adalah jalan-jalan menuju surga. Dan itulah yang kita temukan banyaknya para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Jalan-jalan menuju surga. Nanti Nabi terangkan itu semuanya. Yang ketiga, berpikir tentang neraka. Apa itu neraka? Dan Anda tidak akan pernah menemukan keterangan yang lengkap seperti Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena itu bersumber dari Allah SWT yang menciptakan apa? Surga dan neraka. Dan yang keempat, jalan-jalan neraka yang harus kita hindari. Itu diterangkan lengkap semua. Ya, itu cara berpikir yang benar. Yang kedua adalah 4 hal yang terfikirkan tentang dunia. Ada 4 hal saja. Yang pertama, berpikirlah tentang kesuksesan. Lihat perjalanan manusia-manusia sukses secara duniawi. Ya, yang penguasa, yang pengusaha, yang ilmuwan, yang apalah itu kan. Silakan pelajari itu. Itu orang yang berpikir yang benar. Yang kedua adalah jalan-jalan menuju kesuksesan. Makanya hari ini, Bapak sekalian, motivator-motivator itu paling besar gajinya. Sekali bicara 60 juta, 100 juta. Apa yang disampaikan motivator? Bagaimana menjadi orang sukses. Tapi duniawi saja. Dia nggak akan bicara tentang apa? Keselamatan akhirat. Ya. Duniawi saja. Ya. Baik, bagaimana mengelola perusahaan. Itu ribuan buku dikarang untuk itu, Pak. Bagaimana mereka kesuksesan? Jalan-jalan menuju kesuksesan. Itu yang dibikin oleh manusia. Yang ketiga, kegagalan.
Luar biasa. Ya, kegagalan dalam bercinta, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam hidup, luar biasa. Nah, itulah yang terjadi dengan kehidupan manusia. Pelajari itu. Dan yang keempat adalah jalan-jalan menuju kegagalan hidup, supaya kita bisa menghindarinya. Ya. Itu saja 8 poin cara berpikir manusia. Ini harus kita pahami betul. Apalagi akal ini kan ciptaan Allah. Ya, dalam dunia neuroscience itu banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, karena itu adalah pengalaman manusia. Karena mereka menganggap kebahagiaan manusia itu ada di otaknya. Ya, di sini ada dopamin segala macam. Padahal dalam otak itu hanya ada apa Pak? Gelombang ketenangan. Ada beta, ada theta, dalam itu ada gelombang ketenangan. Itu ada di otak. Kebahagiaan itu bukan di situ. Mereka salah mendeteksi. Makanya ujungnya mereka apa? Hidupnya menderita. Kenapa? Tidak mengenal Allah SWT. Barakallahu ini yang kedua. Jalan keselamatan berarti apa? Memfungsikan akal yang sehat, akal yang waras, akal yang lurus. Dan akal ini harus dikonfirmasi dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran mutlak, sementara akal itu kebenaran relatif. Pendapat saya, pendapat Bapak, pendapat siapa saja selain Allah dan Rasulnya itu relatif. Tapi kalau sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, itu adalah mutlak kebenarannya. Oke. Yang ketiga, al-afiyah yang ketiga adalah apa Pak? Sehat badan. Ya, Bapak kalau nggak sehat ke masjid juga nggak nikmat, ya makan nggak enak, kemana aja ya Pak? Terasa apa? Hambar. Makanya pada ayat ke-60 surat Al-Anfal, surat Al-Anfal 60, ya, itu Allah memerintahkan umat Islam untuk menyiapkan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bi adullahi wa aduwakum. Surat apa? Anfal ayat 60. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengannya persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dibalas secara penuh kepada, sedangkan kamu tidak akan dizalim. Makanya kita harus kuat. Ya, kuat secara fisik, kuat secara pikiran pribadi dan sebagainya. Umar Khattab radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan alimu auladakum ar-rimayata was-sibahata wa rukubal khayl. Ajarkan anakmu itu memanah, berenang dan berkuda. Makanya anak-anak kita itu harus kuat Pak. Jangan melahirkan anak-anak yang lemah. Ya. Dan bukan cuma kuat, pemberani. Harus pemberani Pak. Kalau nggak pemberani kita diinjak-injak sama musuh kita Pak. Ya, umat Islam itu tidak boleh seperti itu. Makanya lihat tuh gerakan para sahabat ketika menghadapi Parsi dan Romawi itu. Dahsyat dalam sejarah Islam. Ikhwan fillah, makanya harus apa? Sehat jasmani. Dan Nabi Muhammad itu Pak, manusia paling sehat di dunia Pak. Ya. Ketika Rasulullah wafat itu istrinya masih ada 9 orang. Kita satu aja mengkeh-mengkeh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, lelaki yang ideal menurut ibu itu seperti apa Ibu? Bu, cuman masanya kita ketemu udah tua-tua begini nih. Kalau saya waktu masih muda Bu. Bu, lelaki yang ideal menurut ibu apa? Apa? Hah? Apa? Soleh. Soleh kalau lemah gimana Bu? Ini banyak orang soleh tapi lemah Bu. Nggak apa-apa, rugi Bu.
Nih Allah merekamkan buat kita apa yang diminati oleh ibu-ibu. Surat Al-Qasas ayat 26. Inilah lelaki yang ideal menurut ibu-ibu. Wa qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairu man istajartal qawiyyul amin. Cuman ibu-ibu ini kurang mengungkapkan isi hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, pekerjakan ia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sebenarnya itu apa maksudnya? Wahai ayahku, ambil anak muda ini menantumu. Cuman mereka bahasanya halus. Perempuan itu bahasanya halus. Siapa maksudnya itu? Nabi Musa. Nabi Musa itu kekuatannya sekali mukul orang mati, Pak. Saya nggak tahu silat apa itu, karate apa itu Nabi Musa itu. Kayaknya kita perlu punya itu, Pak. Sekali pukul tewas orang, Pak. Di atas MMA itu kan. Luar biasa itu. Ilmunya Nabi Musa. Allah sebutkan itu. Harapan perempuan itu punya lelaki yang kuat dan amanat. Amanat itu apa? Membawa istri menuju ke arah surga. Luar biasa. Apa kuat itu? 5, Pak. Kuat agamanya, kuat kepribadiannya, kuat otaknya, kuat badannya, kuat kantongnya. Dari 5 ibu-ibu suka yang mana, Bu? Beda lagi tuh, bukan lagi yang soleh dia. La ilaha illallah. Nah itu, jadi afiah yang ketiga adalah sehat badannya. Makanya Bapak Ibu usahakan selalu apa? Sehat. Nabi itu gak pernah sakit kecuali di akhir hayatnya saja. Nabi itu kekuatannya 30 kali lipat lelaki yang paling kuat. Bayangkan, belum pernah diajak tanding sama Rukana, pegulat hebat di masanya. Nabi ladenin dan menang. Begitulah lelaki itu. Lelaki itu dibutuhkan kuat apa? Untuk melindungi istri dan keluarganya. Begitu. Makanya jangan jadi lelaki yang lemah. Jadi berapa tadi? Yang ketiga, afiah yang ketiga. Yang keempat, apa? Rina, merasa cukup. Hidup ini Bapak Ibu, kalau nggak merasa cukup, sebanyak apapun kekayaannya nggak pernah puas. Supaya kita punya rasa cukup ini, makanya orientasinya harus akhirat. Mengkana hamul akhirah. Siapa yang orientasinya ke akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaannya ada di kalbunya. Dia mudah qanaah. Kemudian wa jama'allahu syamlahu, seluruh urusannya Allah mudahkan. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, kalaupun dunia datang biasa-biasa saja dia. Itulah orang yang punya apa? Qanaah. Kalau bahasa saya paling itu hidup pas-pasan, pas perlu ada. Itu namanya qanaah itu kan. Luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Makanya yang keempat itu punya harga diri, Pak. Jangan sampai suka minta-minta. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Nah, jangan hinakan kita dengan minta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Jadi apa? Ada apa? Kehormatan diri dalam itu apa? Merasa apa? Cukup. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita semuanya ini luar biasa. Dan yang kelima, al-af yang kelima apa? Ilmu, Pak. Ilmu, Pak. Makanya untuk merubah orang-orang miskin itu harus diisi ilmunya, Pak. Untuk merubah orang-orang yang tertinggal itu harus dikasih ilmunya, Pak. Baik ilmu agama maupun apa? Ilmu dunia. Karena semulia-mulia apa? Sesuatu itu ilmu. Ya, dan semulia-mulia ilmu adalah ilmu akidah. Supaya mengantar kita kepada Allah. Ya, makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, berilmulah kamu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya kalau nerangkan ayat ini butuh 14 jam untuk para dai terutama, supaya mereka paham makna la ilaha illallah. Maka fikir sekali itu keberapa? Kelima. Ada yang bisa ngulangi nggak? 5 itu apa aja tadi? Nah, terutama yang udah ompong-ompong nih.
Apa aja 5 itu? Kamu yang muda coba, apa aja 5 itu? Pertama. Apa pertama tadi? Dari Imam kan ilmu dulu. Enggak ada ilmu terakhir. Jangan ngarang kamu. Yang pertama apa? Ya jangan akal dulu, Bu. Apa? Berpegang dengan agama yang benar. Itu jangan lupa itu. Kan? Berpegang dengan agama yang benar. Yang kedua apa? Berpikir yang sehat. Berpikir sehat ada separuhnya untuk akhirat tuh pikirnya itu. Jangan pikirannya ke dunia melulu. Kan? Nah, yang ketiga sehat badannya. Masya Allah, nikmat. Tidurnya nyenyak, makan enak, kan luar biasa. Yang ketiga, yang keempat apa? Merasa cukup, ghina. Masya Allah. Ya. Yang kelima, ilmu. Masya Allah. Ini adalah al-afiyah. Makanya bapak karubul ilmu, bapak terhormat. Bapak nggak punya ilmu, ya sudah nilai bapak di situ. Ya. Ada satu kitab oleh Ibn Hibban Al-Busti, luar biasa. Judulnya apa namanya? Raudhatul Uqala wa Jannatul Fudala, tentang keutamaan ilmu dan bagaimana ilmu itu mengangkat manusia, luar biasa. Keberapa tadi? Kelima. Saya tambahin yang keenam. Yang keenam apa? Ibadah. Nah, jangan pengangguran. Kalaupun sudah berilmu, jangan lupa ibadahnya jangan menurun, harus meningkat. Ya. Ibadah ini bukan cuma sholat aja, Pak. Ibadah dalam arti mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya. Ibadah ini harus terus menerus, karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu makan sehari 3 kali, tapi ibadah berapa? 5 kali. Berarti urusan rohani lebih penting daripada jasmani. Luar biasa. Keberapa tadi? Karena ibadah. Yang ketujuh secara ringkas, apa itu? Tawadhu. Rendah hati, jangan sombong. Jangan menganggap diri kita itu paling hebat. Enggak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ketika Nabi Musa, Nabi menceritakan dari Bukhari, Nabi Musa ditanya oleh murid-muridnya, oleh pengikutnya, adakah orang yang lebih alim dari engkau wahai Musa? Tidak ada, kata Nabi Musa. Karena dia Nabi dan Rasul. Maka Allah ajarkan Musa, ada. Kamu harus belajar sama dia. Itu nanti cerita surat Al-Kahfi. Nabi Musa belajar sama Khidir. Khidir itu bukan Rasul. Nabi pun masih ada perbedaan. Apakah dia Nabi atau bukan? Ya. Tapi akhirnya Nabi Musa belajar sama Khidir itu. Makanya jangan kita menganggap diri paling hebat. Harus apa? Tawadhu. Kata Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Ya, orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya suatu kali Abdullah bin Mubarak menjumpai seorang yang terkenal, tapi beliau tidak dihormati, tidak dihargai, disepelekan. Sampai Abdullah bin Mubarak ini ulama yang sulit untuk bisa ditandingi, Pak. Karena dia ulama besar, mujahid besar, dan pengusaha sukses. Ini jarang terkumpul. Ini banyak pengusaha sukses tapi bukan ulama. Ya, dia ulama besar, mujahid besar tapi bukan pengusaha. Ya. Tiga-tiga ini Pak, kalau terkumpul ini pasti orang hebat. Nah, Abdullah Mubarak ini memenuhi 3 kriteria ini. Suatu kali ketemu sama orang yang terkenal ini, dia sepelekan, dia acokkan, sehingga kemudian orang dekatnya mengingatkan, ya Syekh, itu Abdullah bin Mubarak, kok Anda sepelekan? Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu kalau dia Abdullah bin Mubarak, karena Mubarak tampilannya biasa. Akhirnya dia datang, kemudian dia cium tangan minta maaf. Kata Abdul Barak, tawadha' rafa'akallah. Kalau kamu tawadhu, merendah hati, Allah akan angkat derajatmu. Gimana caranya? Kamu harus anggap orang di depanmu lebih baik daripada dirimu. Ya, saya pernah ketemu sama seorang yang dikenal dengan ulama besar, terkenal. Ketika saya jabat tangan begini, saya nggak cium tangannya, langsung bilang, siapa kamu? Siapa kamu? Ya, saya hamba Allah dari Jakarta, Pak.
Subhanallah. Ini kenapa? Enggak tawadhu orang. Jadi kalau tawadhu itu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu adalah contoh orang tawadhu. Dia kalau menemukan orang tua, dia mengatakan dia lebih baik dari saya karena dia pasti lebih banyak amalnya. Kalau dia ketemu dengan yang lebih muda, dia katakan dia lebih baik daripada saya karena saya lebih banyak dosanya daripada dia. Itulah sikap tawadhu, luar biasa. Keberapa tadi? Apa enggak betul? Hah? Ingat-ingat tuh, praktekin, bukan cuma dikatakan praktekin. Ya. Terus yang kedelapan apa? Kejujuran. Nah, ini yang sulit sekarang di masyarakat kita. Hilangnya kejujuran. Bahkan orang jujur di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan itu banyak dimusuhin. Karena nggak mau korupsi, nggak mau manipulasi. Ya, sekarang ini manusia paling langka manusia apa? Jujur. Tapi kalau saya cerita tentang kejujuran ini luar biasa. Ya. Makanya negara-negara maju itu Pak ditandai dengan apa? Kejujuran. Sulit orang itu maju kalau nggak jujur Pak. Sekali orang itu bohong, janjinya palsu, orang akan ngelepai dia. Nggak butuh sama orang seperti itu. Ya? Kita butuh orang-orang yang jujur. Ya. Oke, keberapa tadi? Maka Allah katakan pada ayat ke-119 surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, perintah Allah kepada kita yang bertakwa supaya bergaul dengan orang-orang yang jujur. Apalagi bapak punya istri tukang bohong, a'udzubillah. Dia pemasukan sekian dibilang sekian. Bohong itu lah dia. Harus istri kita, anak kita harus diajarin jujur itu. Pegawai kita harus diajarin jujur itu. Diri kita harus diajarin jujur itu. Itu perintah Allah. Silakan. Habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang beriman. Yang benar itu apa? Ada yang jujur. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wa innar rajula la yasdiqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa." Kalian harus jujur karena kejujuran membuka semua pintu kebaikan. Dan pintu kebaikan akan buka pintu surga. Seseorang kalau sudah terbiasa jujur, maka akan dikenal oleh Allah di sisinya sebagai orang yang jujur. Itu kata kunci itu Pak. Sekarang ini anak-anak SD, SMP tukang nyontek semua. Jujur nggak itu? Bahkan gurunya kadang-kadang ini buat contekan. Lah, gurunya ngajarin nggak jujur. Gimana akan maju nih? Kenapa? Karena metode pendidikan kita banyak nggak benar Pak. Kognitif, afektif, psikomotorik. Ini pola nggak benar Pak. Ini sekarang sedang dijalankan di negeri kita ya. Nah, kognitif itu kemampuan otak, ngitung dalam kalau bahasa di masyarakat itu apa? Pinter, ya, pinter, terampil dan bertakwa. Bertakwanya terakhir, Pak. Makanya banyak orang pinter, koruptor semua itu. Apa itu? Karena tidak jujur itu. Dari mulai di sekolah, di rumah itu harus diajar jujur tuh anak. Nah, baru ke-9 apa? Bersikap adil. 9 bersikap adil. Saya bertanya Pak, di mana letak keadilan hari ini Pak? Saya pulang dari masjid ditangkap coba. Terus apa itu? Salah saya apa itu? Bohong-bohongan aja itu. Politik apa itu? Nggak jelas. Ah begitulah. Di mana letak keadilan itu? Ya, subhanallah. Nah, nanti mereka akan berhadapan di hadapan Allah nanti kan. Betapa mengerikannya mereka itu. Fasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Orang zalim itu nanti akan tahu kemana arahnya. Alhamdulillah min dzalik. Hati-hati jadi pemimpin, hati-hati jadi hakim, hati-hati jadi apa? Jaksa, hati-hati jadi polisi. Hati-hati kamu. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan itu. Ya.
Sekarang pertanyaannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana itu sekarang adanya? Di mana itu adanya sekarang? Ya, yang terjadi kemiskinan, kebodohan, penyimpangan luar biasa. Padahal misi negara itu ada 4. Dalam preambul Undang-Undang 45. Mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi tumpah darah, dan berpolitik bebas aktif demi kepentingan nasional dan kedamaian dunia. Sekarang mana itu? Slogan semuanya. Ayo kita hadirkan dalam kehidupan nyata. Keberapa tadi? Apa aja coba ulangi. Kamu yang muda itu. Nah, pertama jangan lihat. Pertama pentingnya agama. Nah, yang kedua berpikir sehat, masya Allah. Yang ketiga jasmani yang sehat. Apalagi merasa cukup, berilmu, beribadah, tawadu itu rendah hati, nah jujur, bersikap adil. Yang terakhir istiqomah, paling berat. Yang kedua apa? Istiqomah. Kalau kita bisa mencapai ini Pak, insya Allah al-afiyah, kita dapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya. Wassalamualaikum, karena waktu sudah syuruk ya. Ya, ada tanya jawab silakan, jazakallahu khair. Ya, silakan kalau ada tanya jawab di. Iya. Kalau kita berdoa itu biasanya doa kita akhir dengan dan apakah juga ayat itu bisa baca waktu sujud terakhir? Ya, barakallahu. Jadi saya sekalian, para ulama itu banyak sekali menulis kitab tentang doa. Ya, berjilid-jilid itu doa dan zikir dan sebagainya itu. Dan tentunya Allah mengatakan pada ayat 186 surat Al-Baqarah. Wih, jangan bengong, baca itu. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu dalam Nabi Muhammad SAW tentang aku, sesungguhnya berkat aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada kebenaran. Jadi makanya kalau mintalah kepada Allah, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah dengan syarat-syarat. Ya, 2 syaratnya. Pertama harus ikhlas karena Allah. Jadi doanya itu bukan mengatur-ngatur Allah, bukan ingin tergesa-gesa, ya. Dan ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, cara supaya doa kita dikabulkan. Ya. Dan banyak lagi, lihat tuh para nabi bagaimana doanya. Antum bisa bayangkan. Biasanya orang doa itu kalau butuh kayak Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun Pak, sakit di tempat tidur, tidak berdaya. Semua keluarganya kabur kecuali istrinya saja. 18 tahun. Tapi apa yang dia minta sama Allah? Dia nggak minta ya Allah sembuhkan aku, enggak. Dia pakai doa ibadah. Kan ada doa ibadah dan doa permintaan. Dia menggunakan doa ibadah. Rabbi inni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan Engkau Maha Penyayang. Ya, itu doa Nabi Ayub. Setelah 18 tahun baru Allah kabulkan keinginannya. Allah angkat penyakitnya dan Allah ajarkan caranya gimana. Ini terapi bagus Pak. Tapi saya belum menemukan para terapis hari ini menggunakan metode ini. Itu metode Nabi Ayub. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak sehat semuanya. Mau dipraktekin ya? Itu ada surat Shad ayat 41 sampai 44.
Ini Pak, jadi kalau mau sehat ala Nabi Ayub, kaki itu ditantak dulu Pak. Kaki ditantak. Ini bapak jantungnya sehat, tulangnya sehat, semua tubuh saya bapak itu akan sehat. Ini metode Nabi Ayub. Apa? Menghentak-hentakan itu. Ya nggak saat apa nanti kapan kerjanya? Ya kalau bapak sempat pagi siang sore kan, bapak olahraga, itu jangan lupa itu metode ini. Baca. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia Cerita tentang Ayub nih. Setelah 18 tahun nih, terus ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan. dia nggak nyalain Allah Pak. Saya sakit bukan karena Allah. Ini godaan setan katanya. Dia nggak nyalain Allah Pak. Itu Nabi Ayub tuh. Kalau kita sakit, gara-gara kamu istriku ngasih makan nggak bener, gara-gara kamu, gara-gara semua. Padahal ini pengaruh setan semua itu Pak. Yang bikin sakit itu setan Pak. Tuh Nabi Ayub tuh. Terus Allah berfirman, hentakanlah kakimu. nah hentakan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Tapi karena dia nabi Pak, ketika dihentakkan kakinya keluar air Pak dari bumi. Kalau kita keluar apa Pak? Dan saya cek di mana Nabi Ayub pada saat melakukan itu Pak. Di mana Pak? Di Uzbekistan. Saya ke sana Pak. Di mana wilayah dakwahnya? Uzbekistan. Dan saya sempat minum air dari tempat Nabi Ayub itu. Sekarang jadi apa? Jadi apa? Museum lah itu. Ya? Tempat Nabi Ayub ketika menghentakkan kaki itu ada di Uzbekistan. Gitu. Nah itu metode yang efektif buat kesehatan. Itu datang dari Allah. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami bergandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran. Ketika Nabi Ayub ditanya, kenapa engkau 18 tahun tidak pernah mengeluh wahai Ayub? Kata Nabi Ayub, waktu sehatku lebih banyak daripada waktu sakit. Jadi positive thinking Pak. 70% penyakit yang diidap oleh manusia ini Pak, pikiran Pak. Negative thinking Pak. Coba kalau kita ini positive thinking, ya sehat-sehat semua ini. Ketika saya ditangkap, itu kawan-kawan semuanya sakit dan sebagian mati Pak. Karena berat, tuduhannya berat, ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ke dokter, sehat walafiat. Bahkan saya ajarin orang-orang itu, ini metode saya Pak, namanya senam poligami, supaya bapak-bapak kuat. Saya ajarin tuh, teman-teman sehat semua Pak. Saya ketemu namanya senam poligami, karangan saya. Ternyata lelaki itu kekuatannya di punggung, bukan di otot. Selama ini kan push up dalam otot, bukan di situ kekuatan laki. Kekuatan laki itu di punggung. Makanya bapak-bapak dikit-dikit kan punggungnya itu kan. Nah, itu perlu dilatih tuh punggungnya itu. Nah, itu namanya senam poligami. Saya bikin sendiri Pak. Jadi makanya kita harus sehat. Nah, doa yang terbaik kata Nabi ketika seorang itu sujud. Ya, pada saat sujud itulah doa yang terbaik. Allah kabulkan. Baca itu. Rabbana atina tadi itu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya. Baca itu pada saat sujud. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu baca waktu sujud. Dan pada waktu mau salam. Ya, pada waktu apa? Mau salam juga doa itu makbul. Ya, barakallahu. Cukup? Insyaallah kita lanjut dengan doa apa? Salat syuruk insyaallah wal duha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.